Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya yang selalu membawa kabar-kabar seru yang terbaru. Sepintar-pintarnya bangkai itu ditutupi, lama-kelamaan pasti kecium juga nih baunya. Roy Suryo, kebohongan selama ini yang ditutup rapat akhirnya terungkap juga. Blunder teman-teman. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai habis. Ada yang bos. Oke. Iya kan, bang? Nah, kualitas kopinya bagus. bukan. Ini scan asli. Kalau yang sana kurang bagus. Ya, makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Aswar. Dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini. Oke, gini. Kopi kok. Saya bilang. Jadi Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang Mas, minum dulu nanti. Aduh. Roy Suryo sampai tak sadar. Kalau yang diperlihatkannya itu, kalau yang dipegangnya itu hanyalah fotokopi, hanyalah hasil scan, dan bukan dokumen asli. Akhirnya gugup juga setelah diskakmat. Waduh, ini gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Kalau Pak Jokowi katanya akan memaafkan 3 tersangka yang lain soal 3 itu seperti apa? Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Betul. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Berarti walaupun memaafkan proses hukum tetap berjalan itu ya Pak ya? Sekali lagi, urusan memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Waduh. Kita hormati proses hukum yang ada. Pak, tanggapan terkait salah satu pengacara dari tersangka Pak dari Egy Sujana itu terkait menanggapi Pak Jokowi ternyata mengaku kalau asli. Ya memang asli. Nah. Gimana sih? Ya memang asli. Artinya kalau dari Artinya ya memang asli. Ini pernyataan Bapak Jokowi berulang kali menegaskannya. Kalau ijazahnya itu memang asli kok. Nah, buat mereka-mereka soal maaf memaafkan, itu Pak Jokowi menegaskan kalau soal maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya biar hukum yang menegakkan. Penegakan hukum itu artinya tidak ada damai bagi Roy Suryo CS, meskipun sekalipun Bapak Jokowi mengatakan memaafkan mereka, tetapi proses hukum tetap berjalan. Saya pastikan 100% bahwa orang-orang agama yang menjadi ahli di bidang digital forensik hari ini sudah di Polda Metro Jaya. Ternyata apa? Ternyata tim dari kepolisian yang beberapa hari yang lalu dikabarkan berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi University, juga sudah pulang. Mereka mensinkronkan informasi dan data dengan tim dari alumni Universitas Gadjah Mada selaku para ahli digital forensik. Ini saya juga baru mendapat beritanya sekitar beberapa menit yang lalu. Saya dihubungi langsung oleh teman-teman yang menjadi ahli digital forensik yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Ini mengembirakan bagi seluruh bangsa Indonesia dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik sekaligus menjadi akhir dari drama tuduhan ijazah palsu yang telah menyita perhatian publik dan telah memecah publik sekian lama. Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi, Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami Kagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fix 100% bahwa data-data Rismond di Yamaguchi University palsu. Wadah. Palsu. Nah, ini teman-teman kami yang dari Kagama, para ahli digital forensik dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mensinkronkan itu.
Waduh, ini fakta mengejutkan tentunya teman-teman. Waduh, Rismon yang ngaku-ngaku lulusan S2, S3 di Yamaguchi, Jepang. Akhirnya usai ditelusuri lebih lanjut, akhirnya terungkap juga teman-teman. Kepakaran Rismon Sianipar dipersoalkan Nuh Al-Azhar. Dan ternyata bukan cuma 99,9%, tapi 100%. Rismon data-datanya di Yamaguchi University itu nol, gak ada. Waduh, berani sekali dia menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu sedangkan riwayat pendidikannya bermasalah. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Menghadapi orang-orang yang ketakutan menemui kita 575 orang. Mohon maaf ini saya mesti katakan seperti itu. Karena sebetulnya kan mereka itu adalah wakil rakyat yang memang kewajibannya adalah menemui kita. Rakyat yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin mendapatkan perlindungan atas sesuatu, ingin mengadu sesuatu, ingin menyampaikan aspirasi sesuatu, kan seperti itu ya. Jadi kepada mereka lah setiap orang, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk anytime kita bisa bertemu dengan mereka. Nah, selama 5 bulan, persis 5 bulan, sejak 30 April 2025, ketika Joko Widodo melaporkan kami, melaporkan kami ke Polda Metro Jaya. 30 itu ya? Iya, 30 April. Sekarang kan Mei, tepat Juni, Juli, Juli, Agustus, Agustus, September, 5 months. Iya, tepat 5 bulan di tanggal 30. Berarti tanggal 30 itu emang benar-benar sakral ya. Wah, Dokter Tifa teman-teman, terlalu pede. Katanya di sini, ini ada pihak yang takut sama mereka. Aduh, takut apanya? Bukannya kebalik tuh Bu Dokter. Kalian yang sekarang itu sedang gemeteran atas status kalian yang kini jadi tersangka di Polda Metro Jaya, yang sekarang tinggal menunggu waktu. Kalian langsung ditahan. Wah. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, 500.000 triliun ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Karena apa? Di samping kanan kiri saya, banyak kawan-kawan aktivis yang mendukung saya untuk menyatakan dan memastikan ijazah Jokowi itu palsu. Di sini ada senior saya, aktivis 77, Mas Indro Cahyono. Insya Allah akan membongkar ini bersama Bang Yulianto, bersama Bang Eki, bersama Bang Cimong, yang secara tidak langsung mereka tahu peristiwa terjadinya pembuatan ijazah. waduh, Rustam Effendi teman-teman. Begitu yakin ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Sedangkan dia memegang secara langsung ijazah tersebut enggak pernah. Lalu bagaimana dia memiliki nyali yang banyak itu, yang tinggi itu, sebesar itu mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Wajar saja kalau dia ini jadi tersangka. Biarlah dia mempertanggungjawabkan segala tuduhan fitnahan yang dilakukannya selama ini. Biar dia kumpulin tuh bukti-buktinya. Ini Bung Roy dan Bung Rismon tidak terdaftar di BNSP. BNSP, belum ada BNSP-nya. Tapi kan nanti bisa urus, bisa. Tapi kan prosesnya udah masuk. Jadi itu maksudnya itu bisa jadi titik lemah untuk proses hukum maksudnya. Ya di situ titik lemah. Tidak bisa bersaksi atas dirinya sebagai ahli dia. Kalau seandainya itu dikatakan sebagai seorang ahli, maka dia harus listed, harus terdaftar di BNSP. Betul sekali. Kalau tidak terdaftar di BNSP, maka akan Keahlian ada akademik. keahlian akademik ya. Namanya keahlian akademik. Maka dia tidak bisa disebut ahli. Betul sekali. Keahlian dari Bang Roy dan Bang Rismon itu adalah keahlian akademik. Tetapi perlu saya tegaskan juga bahwa keahlian akademik itu ketika dia mau bersaksi di peradilan tentu tidak akan menggunakan keahlian itu. Dia harus bersertifikat melalui BNSP. Saya juga sudah cross check sampai ke BNSP. Ini Wah, fakta-fakta baru bermunculan teman-teman. Ternyata baik itu Rismon,
Roy Suryo, nggak ada tuh BNSP, nggak ada tuh sertifikatnya sebagai peneliti. Tapi selama ini mereka bangga sekali berkuar-kuar mengkampanyekan kalau mereka itu peneliti, pakar, dan ahli, dan segala macam. Ternyata faktanya teman-teman, izin mereka, sertifikat mereka enggak ada dan belum terdaftar. Kacau nih mereka. Ini gimana teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, atas semua yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.